Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jaka Tunggara di channel Jaka Tunggara. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang indera keenam. Sebelum ke penjelasan, selamat bergabung buat yang sudah bergabung. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, like, komen, dan share agar channel saya bisa maju dan berkembang. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tanpa berlama-lama, kita coba untuk menjelaskan tentang indera keenam versi Jaka Tunggara. Indera keenam. Apakah dulur-dulur percaya dengan adanya indera keenam dalam diri kita? Saya pribadi tidak percaya, karena indera yang ada dalam diri kita itu ialah 5. Waktu saya sekolah dulu, waktu pelajaran SMP, yang ada indera dalam diri manusia itu hanya 5. 1. Telinga. 2. Mata. 3. Lidah. 4. Hidung. 5. Kulit. Telinga, indera pendengaran. Mata, indera penglihatan. Lidah, indera pengecap rasa. Hidung, indera penciuman. Dan kulit, indera peraba. Jadi di dalam pelajaran SMP dulu hanya 5. Kalau seandainya ada 6, berarti itu indera baru, indera yang ditambah-tambahkan gitu, indera yang diada-adakan gitu. Ya boleh saja, sah-sah saja asalkan jelas. Misalkan nih mau menambahkan indera yang keenam, hati, indera untuk merasa misalkan, ataupun yang lain-lain gitu. Tetapi di sini banyak orang yang menjelaskan tentang indera keenam itu untuk hal-hal gaib seperti bisa melihat jin, bisa melihat leluhur, bisa melihat setan, juri gitu dan lain-lain gitu kan yang ada di luar gitu. Nah, di sini sudah melenceng gitu. Itu kalau menurut saya sudah melenceng keluar gitu. Seperti halnya yang kemarin di video sebelumnya itu dibahas tentang mata batin gitu. Kebanyakan mah keluar gitu, itu hak pribadi mereka gitu. Nah, indera keenam juga di sini kalau menurut saya itu sudah keluar gitu. Ya, kalau kita melihat atau merasakan jin yang ada di dalam diri jenis kita sendiri sih itu oke kalau buat saya gitu, karena indera kelima itu dalam diri gitu. Seperti itu. Tetapi di sini kebanyakan membahas indera keenam itu adalah keluar gitu. Nah, terus di sini kenapa orang bisa melihat eh, setan atau jin atau leluhur gitu, karuhun atau bangsa jin gitu kan, atau jurig lah kalau bahasa Sunda mah. Di sini yang bisa melihat keberadaan bangsa jin ya bangsa jin itu sendiri sebenarnya gitu. Jadi yang bisa melihat bangsa jin itu adalah bangsa jin itu sendiri. Jadi jika ada orang yang bisa melihat bangsa jin, nah berarti di dalam dirinya itu ada sebangsa jin.
Makanya mereka bisa melihat sebangsa jin atau sebangsa jurig kalau bahasa Sunda, atau setan. Berarti dalam dirinya itu ada sebangsa setan. Makanya mereka bisa melihat setan gitu. Karena yang bisa melihat setan itu ya setan itu sendiri, sebangsa setan itu sendiri gitu. Nah, berarti yang dimaksud indera keenam oleh orang-orang luar atau oleh kebanyakan orang gitu, bahwa indera keenam itu bisa melihat jin, bisa. Nah, itu berarti indera keenam itu ialah bangsa jin atau bangsa setan atau bangsa siluman atau bangsa juri yang ada dalam diri orang tersebut, yang bisa melihat sebangsa jin, sebangsa setan, sebangsa siluman, sebangsa juri dan yang lainnya gitu. Berarti ada sebangsa itu. Karena kalau orang normal, normal nih, tidak bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Nah, kenapa ada orang yang bisa melihat seperti itu dan mengatasnamakan indera keenam? Itu kan berarti indera yang diada-adakan, indera yang ditambah-tambahkan. Karena aslinya itu hanya 5. Itu kalau misalkan ada 6 berarti kan hal baru, sesuatu yang baru. Nah, berarti ditambahkan. Nah, yang indera keenam itu versi versi saya itu ya tadi, kalau larinya ke hal-hal goib, bangsa jin gitu dan lain-lain gitu. Itu versi saya gitu. Boleh percaya, boleh tidak, silahkan, yang penting masuk logika gitu. Jadi realistis lah kalau saya berusaha untuk mencoba menjelaskan tentang hal-hal yang masuk logika gitu, yang realistis. Atau adapun yang perbedaan itu kembali ke keilmuan dan keyakinan masing-masing, silahkan gitu kan. Di sini saya hanya berusaha untuk berbagi apa yang saya ketahui walaupun hanya sedikit gitu. Bila ada perbedaan dalam penjelasan ini, mohon dimaklum lah, harap dimaklum gitu. Karena terkadang kan semua orang itu ada yang sama, ada yang berbeda gitu pengetahuannya atau keyakinannya. Itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Yang penting tidak untuk diperdebatkan, tidak untuk dipermasalahkan. Justru perbedaan itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk makhluknya gitu, agar supaya kita ini bisa saling mengetahui dan saling mengenal gitu. Jadi tidak untuk diperdebatkan untuk hal yang negatif gitu. Itu mah masing-masing lah masalah kepercayaan mah. Karena kebanyakan orang juga kan mempunyai pandangan yang berbeda-beda gitu. Karena yang namanya sudut pandang itu pasti berbeda-beda, tergantung dari mana dia melihat gitu, dari arah yang mana dia menyaksikan gitu. Seperti itu. Dan di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun dan tidak bermaksud untuk menyalahkan siapapun. Saya di sini hanya berbagi walaupun hanya sedikit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung, mohon maaf sekali lagi. Ini hanya sekedar berbagi gitu. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.